Halo Botoligans, welcome back. Biasanya kita session Bola Weekly cuma satu, tapi kita bikin session khusus untuk Sir Alex Ferguson. Kita nggak mau bahas dari sepak bolanya, bahas Fergie-nya pergi, tapi ngebahas Fergie selama di Man United. Oke, kita mulai dari Pangeran Sian. Well, ya, kalau ngomongin bagus-bagus soal si Alex Ferguson banyak banget ya. Gue mau ngomongin yang jelek-jeleknya aja kali ya. Oke. Ya, dari semua transfernya dia, banyak transfernya yang acak-adut lah. Cleberson, Jemba-jemba, Eric Jemba, Liam Jordi Miller. Cruyff, Liam Miller, David Bellion, lumayan banyak sih sebenarnya sih kan. Juan Ferron, Juan Ferries, Diego Forlan, Diego Forlan. BB itu paling parah sih. Waduh. BB itu paling parah gitu. kalau ada yang mau beli, gue jual. Ya, cuman kalau dihitung secara statistik lebih banyak pemain bagus sih yang di Of course, benar Chelsea. Yes. Dan gue tadi ada baca gitu dalam 26 tahun si Alex Ferguson di United dia cuma beli pemain cuma 104. Wow, oke. Dalam 26 tahun gitu. Lo bisa bandingin sama pemain yang dibeli sama Rafa Benitez pas Liverpool berapa tuh? Berapa? I don't know, yang pasti banyak banget gitu. Musim pertama dia beli Luis Garcia, Xabi Alonso. I think ada 30-40 deh Iya. pemain yang dibeli sama dia Oh. dalam I don't know 4 atau 5 tahun gitu. Cuman ya itu nunjukin bahwa memang si Alex Ferguson memang Sangat hati-hati orang. lebih hati-hati dan Oke. lebih mengutamakan untuk ini sih dari pemain mudanya kan Oke. dari akademi. Oke. Tio, what do you think? Pakai udah ngomong jelek-jeleknya ya, udah bilang transfer sekarang gue juga suka ajaib ya kayak dia waktu itu beli Liam Miller, terus Liam Miller kayak Iya, siapa ini iya, orang, iya. terus kayak Katanya buat jadi pengganti Roy Keane kan. Cleberson juga gitu, pengganti Roy Keane. Iya, iya. Tapi jujurnya malah dia pakai Alan Smith. Oh, Smith. Iya. Karena montot banget Iya. kan. Dan- Kalau striker kan. Iya, dan menurut gue salah satu maksudnya kelebihan Fergie adalah kayak ngacak-ngacak posisi pemain. Bener. Lo inget gak yang back cedera, Iya. yang ganti kanannya kan Solskjaer. Iya. Terus tiba-tiba muncul nama Darren Fletcher. Darren Fletcher, ya. Darren Fletcher dari kanan dipindah Iya, ke iya, tengah. iya, Terus iya. John O'Shea. Indonesia ya. Waktu lawan Liverpool dia Arsenal ya. Seingat gua dia nyetak gol pas jadi attacking midfielder. Yes. Benar. Dan dia kan John O'Shea kalau lo lihat center Center bisa, back, ya, kanan segala kiri, macam. Iya, gelandang iya. bertahan kayak pemain serba bisa dan Iya, Kevin Jones sekarang lah. iya. Yang Iya. tapi yang paling telat Phil Neville lah. Back kiri jadi gelandang bertahan. Iya. Alan Smith striker Iya. jadi gelandang bertahan. Iya. Yang waktu itu inget ya waktu musim 2001-2002 2021 ya. Pokoknya yang backnya tuh cedera semua, Oke. even Roy Keane dan Gary Neville jadi back tengahnya. Oke. Yes. Nah itu kan suka ya Valencia kanan jadi back kanan Iya, sekarang, iya. ya kan. Dan itu sebenarnya di dalam satu sisi bisa jadi kelebihan Ferguson, tapi juga itu menurut gue sih Kelemahan juga salah juga. kelemahannya juga. Yes. Karena dia tuh apa ya? Dia tuh suka mengubah seorang pemain gitu dari yang tadinya buas garang predator gitu, Iya. kayak Wayne Rooney. Kayak Gitu. Wayne Rooney. Iya. Emang menjadi lebih efektif dan efisien For the team buat ya. timnya. Tapi gitu dia kan. sendiri nggak flourish nggak jadi that big star. Iya, itu kayak harimau dimasukin ke dalam kebun binatang gitu udah jinak tuh nggak jadi udah jinak gitu kan. Dan itu kayak sama si Shinji Kagawa musim ini gitu. Yes. Agak dimainin agak pinggir Iya, gitu. iya. Gitu. Jadi Sama kehilangan kayak- identitasnya malah. Iya, Yes, sama iya, kayak iya. Welbeck. Sama kayak Welbeck Yang juga. kasihan iya. menurut gua Welbeck ya Iya, musim ini, karena iya. dia kanan kiri belakang Yes. ya. Oke. But the thing is, Yes. Sir Alex Ferguson punya kemampuan untuk mengcommand pemain-pemain yang mungkin kalau di klub lain bakal mewek kalau dimain kayak gitu. Oke. Dan mungkin pemain-pemain kayak Welbeck jauh dalam hati juga what the fuck sih kenapa gue Iya, dimainin. But at the same time they know that they're part of a bigger scheme Yes, gitu. yes. And the thing is even if mereka main di posisi yang bukan posisi terbaik mereka, okay, and mungkin they don't play really well over there, they Okay. still try to give their best. Mungkin not so much with Wayne Rooney these Yeah. days, but there's that sense Yes, kalau lo yes. lihat ke belakang. Oke. I would also like to add, ini kita ngomong with what Ferguson can do, dia mengkomen segala. Gue sebenarnya penasaran kalau kita Ferguson identik kayak he's the boss. Yes. Number one, semua dengerin dia. Yes. But I think selama ini dia pinter milih orang-orang untuk bekerja sama dengan dia, tapi dia yang mendengarkan pendapat mereka. Contohnya orang-orang yang dia pilih jadi number two man-nya. Oke. Untuk jadi first team coach-nya, Yes. the likes of Queiroz, the Yes. likes of now si orang Belanda Rene Rene Mostyn, and membiarkan they take command dalam aspek-aspek peranan tertentu. Contohnya 2009, I remember ada
this run of games di mana MU itu nggak kebobolan ya kalau nggak Yes, salah ya, yes. Fidik. And a lot of the defensive work itu dilatih sama Queiroz. Okay. And I think Van Persie sempat mention why his game has improved, the movement and so on. It's a part of the game yang dibawa sama Rein, Okay, Olefin. So although kita selalu ngeliat dia sebagai he's the boss, he's telling, you know, that's probably the general impression. Sebenarnya he listens to people. Okay, so he's not, you know, he's not just up there and kolot segala, but he knows when to order, he knows when to listen, and that's the hallmark of a great manager. Iya, dan yang tadi bilang Marana bahwa si Alex Ferguson ini bisa bikin pemain nyaman gitu di timnya walaupun jarang main gitu kan. Karena That's interesting, ya. kalau diingat-ingat pemain yang fall out itu yang berantem sama Ferguson cuma dikit banget loh di dalam lama Siapa aja. Yang paling ngehe sih Gabriel Heinze sih. Oh iya. Itu pindah-pindah ke Liverpool kan. Itu tolol banget sih ada kali itu. Salah sih hidupnya. Nah, yang kedua, Heinze ke Liverpool? enggak, dia ingin pindah ke Liverpool. Oh my Kan God. tolol kan? Tolol kan? Why? Tolol kan? Makanya langsung berantem. Yang terus si Ruud van Nistelrooy juga berantem kan Iya, sama Ferguson. iya. Tapi kenapa? Karena si Fergie tahu dia punya emas mentah nih di dalam tubuh Ronaldo gitu kan. Gitu kan. Jadi ya udah lo gue pinggirin, gue main Ronaldo gitu. Dan pada akhirnya dia bener kan, bener gitu. Tapi selain itu dan Owen Hargreaves yang mewek tahun lalu bilang dia di trade gak bagus di United gitu-gitu, gue nggak ngerasa ada pemain lain yang bener-bener berantem. Lo kalau lihat kayak di Liverpool, kayak di Chelsea, Arsenal gitu, itu ada kan banyak lah pemain yang nggak puas, kayak pindah gitu kan. Ya kayak di Arsenal tiap tahun sih ada. Tahun depan sih. Cuma kalau di United tuh kayak jarang banget, kayak lo bilang tadi, Danny Welbeck. Iya. Terus musim ini Hernandez Iya. udah 2 musim dia jarang main padahal. Iya. Selalu main langsung efektif. Dan lo lihat kemudian That's boleh refreshing, kayak sure. John O'Shea, Iya. kayak Wes Brown dulu juga. Wes Brown, Phil Neville. Or even sekarang lately Chris Smalling loh. Chris Smalling. Where's Chris Smalling gitu. Iya. Padahal dia jadi back utamanya timnas Inggris. Timnas Inggris, iya. Tapi buat MU jarang banget main sekarang. Lo lihat yang model-model kayak si Phil Neville itu di United mainnya jarang-jarang gitu Iya. kan. Neville, Dia terus pas dia pindah ke Everton jadi kapten Jadi kapten, iya. Ya lo bayangin pemain yang lain-lain gitu kok kayak John O'Shea, kayak Iya. Wes Brown, kalau dia pindah lebih cepat gitu, Bener, kayak bener. umur 25 dia Iya. ngambek terus pindah, Iya. dia udah bisa jadi main di klub besar yang Yes. udah pemain bintang sekarang Yes, gitu. So bener. itu ada kemampuan Ferguson Bener. banget sih. dan mungkin kalau banyak yang bilang kan kalau di interview father figure, jadi kayak yes. figur ayah kayak Beckham ngomong gitu, Yeah. Kasem nanti itu lah semua ngomong Yeah, gitu, yeah. even Welbeck, Referee juga semua ngomong, Yeah, dan mungkin itu yeah. kelebihan dia juga kan, Yeah, karena yeah. dia beneran, lo inget yang kejadian Ronaldo sama Rooney? Yes. Itu kan Bener. semua orang mikir, oh yaudahlah dia pasti bakalan Cabut. Ronaldo, Iya. Ronaldo gue udah kayak yaudahlah pasrah deh, maksudnya Iya, Rooney iya, Inggris iya. juga, Iya. akhirnya tapi next seasonnya Ronaldo dan Rooney duet. Malah lebih mau lagi gitu kan. Bener. Itu dia sih. Bener. Oke, guys. Siapa pemain terburuk yang pernah punya selama masa Fergie? Yuk. Nah, terburuk. 1. The worst ever. Orang terlucu. That's a different Andi question. Goram. Andi Goram. Goram. Dibeli tiba-tiba tuh cuma main sekali itu nggak jelas. I would say Bebe sih. Bebe. Bebe itu bener-bener Ajaib kayak- banget ya? Ajaib banget. Itu pemain kayak kalau gue dalam posisi dia, gue bisa lari lebih jelas, gue tahu arah ke arah mana lah lari. Dia tuh bener-bener nggak punya football brain gitu, bingung mau kemana gitu. But you know what? He's still a major player loh. Masih. Gue sering lihat dia latihan. Masih. segala macam. And gilanya ya, he feels dia merasa dia kayak emang cocok di Man United, you know? Dia bener tuh sahabatan ternyata. Cocok di apanya? Di bench United. Yeah, I don't know. He's making jokes gitu sama Buntner as if he's a superstar gitu. Jul, lu gak pernah dimainin gitu. Oh, yang ini United, yang ini United gitu loh gitu. Actually secara fisik, secara atletiknya sih menurut gue dia bagus banget. Bagus banget. Kuat banget gitu Kuat kan. banget, iya. Cuman emang gak ada otaknya Nggak aja. ada aja ya, Nggak ada bengong otaknya gitu ya. Ada di YouTube juga apa namanya cuplikan dia Yang gua cek dari Baby kanan itu. Crossing Show. Iya, oh iya. Baby Crossing Show. Udah dah. Good. Find a new question. Let's not talk about Baby. This is about Alex Ferguson. Oke. Dan menurut gue salah satu signing terbaiknya Ferguson kita kan kayak kita tahu ngomongin Ronaldo, ngomongin Nistelrooy gitu kan, Cantona gitu. Yang gue miss adalah waktu dia ngedatangi Henrik Larsson sih.
banget. Tahun berapa ya? Iya, Top iya, five iya, apa? iya, Yang iya, iya, dipakai yang sering kita 3 bulan. kalah. Benar. Milan. Iya. Benar. Itu cuman 3 bulan ya. 3 bulan. Iya. Kurang dari 3 bulan. Dan ya. dia main dan begitu main dia langsung cocok gitu ya. Benar. Dan akhir musim juga si Larsen pun gue baca itu. Dikasih medali. Dan dia kesel kenapa gue gak perpanjang sampai akhir musim. Benar. Tapi dia bilang loh, si Erik Larsen gue juga baca dia bilang I had the best ini loh, the best time maksudnya dia belajar sepak bola tuh gila-gilaan waktu sama Fergie dia bilang. Ready dia? What? The Wizard of Oz. Yeah, well, wait, The worst Man United player and the best Man United player. Look, I don't want to talk about the players, yeah. But I mean, as a neutral football fan, yeah, Ferguson. Another thing yang belum dibahas, I think, is kemampuan dia untuk membangun tim. Yes. Building team. Ya. Berkali-kali. Berkali-kali. Yes. Itu Yes. susah. Lo Yes. mau lihat contoh Yes. yang selalu stuck di transisi. Yes. Don't look further than Liverpool sama Arsenal. Yes. Okay. But for some reason, and I think really good planning, knowing what to buy, how to mix here and there. Yes. Ferguson tuh udah ngebangun berapa timnya? 4, 5, 5, Or itu segitu. probably more ya. Mhm. And that takes skill and oversight, Yes. looking far ahead. And kalau kita akan mendebatkan who is like the best manager of all time, kalau indikator penilaiannya itu building team, ya, I don't think Everyone's close sama Fergie. no one's close. Iya. Karena dia ada bangun tim berulang-ulang Yeah. maksudnya. It's hard. I mean, kan ada istilahnya teori Goodman ya. Della Goodman. Ya, jadi kalau satu tim 3 musim gak di-refresh, Yes. bakal Basi. basi. Yeah. And Ferguson has already done that. Dan kalau lo ngeliat pasti ada masa-masa di mana MU tidak menang something atau menang what they want, but the season after that they always bounce back. And an interesting thing is when you talk about MU itu is character. You see Ferguson character, kemampuannya adalah he builds character. Yes. And I think is a lot to say about character ketika setelah musim lo kalah, musim berikutnya lo bisa buy it back. It happened this season, it Yes. happened 2011, Yes. and abis Mourinho menang 2 kali, and even ketika zaman-zamannya it was Arsenal against United pas pergantian abad. Yes. So in that sense, I mean probably as a motivator ya, gue tidak akan membandingkan dia, with people in basketball. Gue akan menyandingkan dia sama orang-orang kayak di basket ada John Wooden misalnya. Yes. He is that level gitu. Yes. Kalau kita ngomongin sosok pelatih. Oke. Kalau I think ya, apa Rana bilang itu bener banget ya, cause gue udah ngeliat like 2 years ago waktu mereka beli, waktu Man United beli De Gea, Smalling, Phil Jones ya kan, Cleverley masih on loan waktu itu kan, gitu kan. Welbeck juga. Iya kan, Welbo juga kan. John Evans pernah di loan di Sunderland juga. Yes, benar. Terus Interesting point. yes. This comes back, maybe I don't mean to interrupt you. Kadang-kadang orang melihat kalau yang namanya transisi itu cuci gudang. Bener. Oke, kasusnya Arsenal main muda semua. Iya. Liverpool ganti semua style, kita coba tiki-taka. It's not working. Yeah. But the interesting thing is, tadi kita ngomongin kemampuan Fergie bikin pemain itu mau stick walaupun main gak nyaman. Yeah. Pemain-pemain tuanya itu masih ada. Yes. Tapi di phasing out itu perlahan-lahan. Bener. It's like kita masukin pemain muda, Yes. but there's a healthy mix Yes. between even di tahun yang 2012, it's still a mix of a young hungry cast yang baru masuk sama an older supporting Yes, cast. yes. So I think that's the trick. Itu yang membuat transisinya semakin Balance. halus. Yeah. You know, there's a balance, ada Yes. kontinuitas. Benar. He ensures that. Benar. And I mean, Jadi maksudnya nggak ada gapnya tiba-tiba yes. gitu kan. And Benar. if I'm in pelatih yang disuruh megang tim baru atau ekspektasinya to build a club looking forward, that's an important point tuh, memastikan ada kontinuitas. And Yes. that's a template yang menurut gue benar-benar studi kasus yang utama itu Yes. Man U di bawah Ferguson. Benar. So, back to the point. Oke. Ya itu dia. Tadi menurut gue, I think gue udah ngeliat banget 2 tahun yang lalu kalau apalagi gue liat Rafael Fabio gitu kan. Dan kita lihat sekarang Rafael udah berkembang, Fabio kurang beruntung. Cedera terus. Ya, atau dia malah di Degradasi. biar gitu kan. Dan gue nggak tahu kenapa di sana. It's a good experience. Gue experience, oke. Gitu. Dan gue ngeliat gue bener-bener ngeliat, gue udah liat 2 tahun lalu, Fergie disiapin the next generation ya. Ya kan. Sekarang
pemain-pemain yang secondary-nya tuh dari situ, tinggal superstar siapa nih gitu kan. Of course we know Robin van Persie umurnya nggak panjang kan, dia cuma 2 tahun lah di sana. Nggak panjang. He's gonna die gitu. Maksudnya, he's not gonna play there forever juga gitu kan gitu. Oke, let's say he's gonna play like 2 atau 3 tahun, abis itu udah mulai rusty juga gitu kan. Maybe injured. Ada No, our medical team is so much better. Freudian slip. tinggal sekarang beli superstarnya gitu. Makanya gue percaya banget this summer when it matters the most, saat paling genting, di saat semua orang gelisah, semua orang, maksudnya bukan semua orang itu gelisah gitu. Oh my god, Fergie is gone. He's gonna get us a superstar gitu. And he's gonna get us a superstar, is gonna lead the team gitu. That is what I think gitu. Makanya gue udah pemain-pemainnya itu udah pas gitu segala macam kan. Did you know pas awal musim semua orang meragukan De Gea, bener gak? Yep. Bener gak? Kita semua ngeledek De Gea kan? I was cool with him. Ya kan? Ya kan? Semua orang meragukan De Gea. Oh, kiper terbaik musimnya siapa? Dibilang De Gea. Gimana caranya? Gimana? Gimana masuk timnya? Yes. Apa? Nah, aja sah. Oke. Gue nggak baca berita men. Oke. Gimana caranya? De Gea yang dicela-cela tahun lalu abis-abisan, jadi keeper of the year itu kan gimana kan gitu. Itu that is Fergie gitu kan. Oke. So he knows what to do lah with the club gitu. Yeah. Okay. Anything else guys? Nope. No, Nope. can't think of any. It's Okay. too much. 26 tahun ya. 26 tahun. 26 tahun, nah. Those crazy. Sebelum gue lahir kan. Sama. 2 tahun itu baru gue lahir ya. Okay, last question, okay? Alright. Kita mulai dari Tio. Best moment Fergie. Best ever moment. One moment. Best. I don't have a best moment. Banyak ya. One moment yang One moment. one picture, one moment. Maybe best moment kerja yang mengubah hidup gue adalah asik ngubah hidup. Ya, itu curhat. Brutal gitu ya. Ngubah hidup gue adalah sebentar. Kayak apa ya? Fergie selalu kayak ngasih kayak second chance buat para pemain yang mungkin yang nggak form atau apa, tapi maksudnya dari momen second chance itu menurut gue adalah yang ditarik kehidupan adalah ya lu bisa ngasih kesempatan ke orang kedua kali atau apa. Okay. Dan momen yang paling gue ingat adalah saat bukan 98, orang mungkin baik 9899 Yeah, treble. Gue yang paling gue ingat adalah saat musim yang terakhir musim Cantona. Itu gue benar nggak tahu bola apa tapi karena gue tahu versi tahu United kayak oke, gue mesti cari tahu tentang ini dia, ini siapa, dan momen yang paling gue ingat adalah yang pas pertandingan terakhir yang pas tiba-tiba I don't everything, gue nggak ngerti apa bola pas saat itu kayak oke, ini siapa Cantona, siapa, because of momen sih menurut gue kayak terus habis musim itu nggak juara kayak orang kayak digoda untuk pindah klub ya musim-musim itu. Tapi udahlah, nggak bisa. Pangeran? Well, it's gotta be the treble sih for me. Treble? It's the highlight of my childhood sih. Oke. Raditya? I don't have a favorite. Momen Fergie lawan Arsenal. Itu But it was really enjoyable pergantian abad ketika Arsenal masih signifikannya. Unbeaten run. Well, no, sebelum itu actually, every press conference, you know, the verbal barbs with Wenger was really enjoyable to watch. Pergantian abad, so. And basically kalau buat gue some of the sound bites gitu loh. I mean who says stuff like shit misalnya kan ada zamannya di mana gue Milan tuh bogi timnya United kan. They would shit like oh man Cafu punya 2 jantung. Apa namanya Inzaghi lahirnya offside itu kocak banget sih menurut gue. Okay. Botoligans, thank you for watching. It has been a great podcast ngomongin Sir Alex Ferguson. Thank you for watching guys. Bye.